Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifah, NIM 180344127. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang voltage control oscillator atau biasa disebut dengan VCO. Osilator yang dikendalikan tegangan adalah osilator yang dengan sinyal keluarannya dapat divariasikan pada suatu rentang yang dikendalikan oleh tegangan DC sebagai masukan. Osilator yang frekuensi keluarannya secara langsung berhubungan dengan tegangan pada masukannya. Frekuensi osilasi biasanya bervariasi mulai dari Hz sampai hingga ratusan GHz. Dengan memvariasikan tegangan input DC, frekuensi output dari sinyal yang dihasilkan dapat disesuaikan. Kontrol frekuensi dalam osilator kontrol tegangan itu biasanya ada jenis osilator RC. Frekuensi keluarannya F sama dengan 1/2V RC. Selanjutnya yaitu dalam kasus osilator RC, frekuensi osilasi sinyal keluarannya F sama dengan 1/2V akar LC. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ketika tegangan input atau tegangan kontrol meningkat, maka kapasitansinya berkurang. Oleh karena itu, tegangan kontrol dan frekuensi osilasinya berbanding lurus. Maka ketika satu yang bertambah, maka yang lain akan bertambah. Nah, seperti di bawah ini adalah contoh grafiknya. Selanjutnya yaitu jenis osilator kontrol tegangan. Jenis osilator kontrol tegangan ini ada dua. Yang pertama osilator harmonik. Bentuk keluarannya itu berupa gelombang sinus. Dia seringkali disebut dengan osilator terkontrol tegangan linear. Contohnya tuh pada osilator LC dan kristal. Kelemahannya tidak dapat diimplementasikan dengan mudah pada IC monolitik. Sedangkan osilator relaksasi, bentuk gelombang keluarannya itu berupa gigi gergaji. Jenis ini dapat memberikan rentang frekuensi yang besar dengan menggunakan jumlah komponen yang dikurangi, terutama dapat digunakan di IC monolitik. Nah, di sini adalah rangkaian VCO yang menggunakan op-amp. Prinsip kerjanya yaitu bentuk gelombang keluaran dari VCO ini akan menjadi gelombang persegi. Seperti yang kita tahu, frekuensi keluaran berhubungan dengan tegangan kendali. Di sirkuit ini, op-amp yang pertama akan berfungsi sebagai integrator. Pengaturan pembagi tegangan dapat diterapkan di sini. Oleh karena itu, setengah dari tegangan kendali yang diberikan sebagai input dapat diberikan ke terminal positif op-amp yang pertama. Tingkat tegangan yang sama dipertahankan pada terminal negatif. Ketika MOSFET dalam kondisi arusnya mengalir dari resistor yang pertama melewati MOSFET, maka resistor yang kedua memiliki setengah resistansi. Penurunan tegangan yang sama dan arus 2 kali lipat dari resistor yang pertama. Jadi arus ekstra mengisi kapasitor yang terhubung. Op-amp yang pertama harus memberikan tegangan keluaran yang meningkat secara bertahap untuk memasuk arus ini. Ketika MOSFET dalam kondisi mati, arus yang mengalir dari resistor R1 melewati kapasitor, maka dia akan habis. Tegangan keluaran yang diperoleh op-amp yang pertama saat ini akan turun. Hasilnya berbentuk gelombang segitiga. Op-amp yang kedua beroperasi sebagai pemicu Schmitt. Input op-amp ini adalah gelombang segitiga. Jika tegangan input lebih tinggi dari level ambang batas, maka output dari op-amp 2 adalah VCC. Jika tegangan masukan kurang dari level ambang, maka keluaran dari op-amp yang kedua adalah menjadi 0. Keluaran op-amp 2 ini adalah gelombang persegi. Contoh osilator yang dikendalikan tegangan atau VCO adalah pada LM566. Nah, di sini adalah suatu gambar yang menggunakan ada pin 1 sebagai ground, pin kedua tidak ada koneksi, dan selanjutnya sampai pin yang ke-8. Nah, di sini adalah seperti yang kita lihat pada slide berikut, ada fitur dan aplikasi pada LM566. Nah, selanjutnya pada ini ada rangkaian ada LM566. Selanjutnya yaitu penerapan VCO pada phase lock loop. Apa itu phase lock loop? Rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengunci frekuensi keluaran osilator yang dikendalikan tegangan dengan frekuensi masukan yang diinginkan dengan terus-menerus membandingkan fase frekuensi masukan dengan frekuensi keluaran VCO. PLL ini digunakan untuk menghasilkan sinyal, memodulasi atau memodulasi sinyal tersebut. Mereka terutama digunakan dalam modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo. Selanjutnya, bagaimana cara kerja phase lock loop? Nah, di sini adalah penerapan VCO PLL.
Nah, pada diagram blok di atas, detektor PD atau fase membandingkan frekuensi keluaran dengan frekuensi referensi masukan. Jika terjadi ketidaksesuaian, detektor faksa menghasilkan sinyal kesalahan yang disaring menggunakan filter akses rendah. Untuk menghasilkan kebisingan, dan sinyal ini diterapkan ke osilator yang dikendalikan tegangan untuk menghasilkan frekuensi keluaran. Frekuensi keluaran ini diberikan ke detektor fasa melalui pembagi dengan menghitung N yang membagi frekuensi keluaran dengan sejumlah N. Nah, aplikasi PLL ini biasanya digunakan pada tone decoder menggunakan LM567. Dia tuh untuk memberikan saklar transistor jenuh keukuran ketika sinyal input yang tersedia. Ini terdiri dari osilator yang dikendalikan tegangan dan detektor fasa. Selanjutnya yaitu di sini adalah terdapat di slide ada fitur dan aplikasi LM567. Selanjutnya yaitu cara kerja LM567. Dia tuh pada tegangan disuplai 2 volt hingga 9 volt dan frekuensi input mulai dari 1 Hz hingga 500 kHz. Kapasitor timing osilator CT harus dibagi menjadi 2 untuk mengadakan frekuensi osilator relatif terhadap frekuensi input, dan kapasitor filter C1 dan C2 harus dikurangi untuk mempertahankan konstanta waktu filter yang sama. Saat PLL terkunci, maka pin keluaran 8 dialihkan ke ground dan diaktifkan. Tidak ada arus yang disuplai tambahan yang diperlukan untuk mengaktifkan saklar, dan resistansinya on dari saklar berbanding terbalik dengan supply. Input memiliki amplitudo yang cukup untuk menyebabkan pin 1 jatuh di bawah 2/3 Vs. Nah, di sini adalah aplikasi osilator kontrol tegangan. Ada generator fungsi, loop terkunci fase, penghasil nada, penguncian pergeseran frekuensi, hingga modulasi frekuensi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.